Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabar para penggemar voli Indonesia? Kita akan membahas tentang Final Four Pro Liga 2024 yang sudah memasuki seri kedua di Semarang. Jadi kemarin seri pertama sudah selesai diselenggarakan di Gor Gelora Bung Tomo di Surabaya. Hasilnya kita tahu, Jakarta Bin di sektor putri itu bisa menjadi juara seri pertama Final Four setelah mendapatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Nah, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawannya di Jakarta Bin ini itu bisa mendapatkan 7 set dan hanya kehilangan 3 set. Mereka mendapatkan 6 poin, jadi di posisi kedua itu ada Jakarta Electric PLN yang bisa mendapatkan 6 set dan kehilangan 5 set, poinnya juga sama 6. Tapi Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Jakarta Bin ini berhak duduk di posisi pertama. Nah, mulai besok sektor putri dan juga sektor putra ini akan bertanding, semua tim akan bertanding untuk memperebutkan 2 tiket untuk melaju ke Grand Final Liga 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta. Pertandingannya pasti akan sangat seru, pertandingannya pasti akan sangat sengit, dan kompetisi antar tim itu pasti juga akan sangat sengit. Karena apa? Karena ini adalah kesempatan terakhir untuk semua tim mendapatkan tiket ke Grand Final Pro Liga 2024. Kita akan membahas kira-kira apa yang akan terjadi pada Jakarta Bin, apa yang akan terjadi pada Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Jadi Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan itu di pertandingan pertama akan menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Ini harus diwaspadai oleh Jakarta Bin, oleh Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron dan kawan-kawan. Karena apa? Karena Jakarta Bin ini mendapatkan hasil yang buruk ketika melawan Jakarta Pertamina Enduro di seri Surabaya kemarin. Jadi di Final Four seri pertama di Surabaya, Jakarta Bin yang disebut-sebut akan menjadi kandidat terkuat juara ternyata dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 1-3. Jadi hasil itu di luar prediksi. Karena apa? Karena secara komposisi pemain lokal Jakarta Bin ini bisa dikatakan di atas pemain Jakarta Pertamina Enduro. Tapi saat itu Jakarta Bin, para pemain Jakarta Bin, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan itu memang melakukan banyak kesalahan. Dari statistik yang sudah dirangkum, Jakarta Bin, para pemain Jakarta Bin, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu melakukan 30 error sepanjang pertandingan. Ini error yang sangat banyak dan sangat menguntungkan untuk tim dari Jakarta Pertamina Enduro, karena Jakarta Pertamina Enduro akhirnya bisa mendapatkan 30 poin secara gratis dari kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bin. Nah, tapi setelah itu Jakarta Bin ini juga sukses untuk melakukan recovery, mereka sukses melakukan evaluasi dan bisa memperbaiki penampilannya di atas lapangan. Kita ambil contoh ketika mereka menghadapi Jakarta Electric PLN. Jadi setelah melakukan 30 error ketika melawan Jakarta Pertamina Enduro, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Jakarta Bin ini hanya melakukan 15 error. Ini artinya apa? Turun jauh dari error yang dilakukan ketika mereka menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Nah, setelah itu ketika mereka melawan Jakarta Popsivo Poluan, para pemain Jakarta Bin yaitu Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu bisa hanya melakukan 19 error. Secara jumlah error memang naik. Jadi dari 15 ketika melawan Jakarta Electric PLN kemudian naik menjadi 19. Nah, itu memang menjadi sebuah PR tersendiri. Karena apa? Artinya error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bin ini memang turun, tapi memang belum stabil. Jadi dari 30 error ketika melawan Jakarta Pertamina Enduro, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu melakukan 15 error. Ini bagus ketika melawan Jakarta Electric PLN, tapi setelah itu naik lagi menjadi 19 error ketika melawan Jakarta Popsivo Poluan. Kita tidak boleh lupa bahwa ada pemain-pemain yang ada di Jakarta Pertamina Enduro ini yang memang memiliki kemampuan luar biasa, terutama pemain asingnya. Jadi salah satu pemain asing di Jakarta Pertamina Enduro yang mempunyai kemampuan luar biasa itu adalah Polina Simanova. Jadi sampai di seri pertama Final Four Pro Liga 2024 yang selesai diselenggarakan di Gor Gelora Bung Tomo Surabaya, Polina Simanova ini sudah mendapatkan 70 poin. Jadi dia ada di posisi kedua daftar top skor sementara Pro Liga 2024 Final Four di sektor putri. Dia kalah dari Madison Kingdon yang ada di posisi pertama dengan 73 poin. Nah, ini artinya apa? Artinya Polina Simanova itu menjadi monster point, dia menjadi penyumbang poin yang sangat banyak untuk Jakarta Pertamina Enduro. Ini juga harus menjadi sebuah catatan tersendiri. Karena apa? Pertandingan pertama kemarin Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu memang
mengalami kesulitan yang sangat luar biasa ketika menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Jadi kalau kita bicara merunut ke belakang, jadi ketika pertandingan pertama itu memang top skornya ketika Jakarta Bin dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro ini, top skornya memang Karabajima dari Jakarta Bin. Saat itu dia mendapatkan 28 angka, sedangkan di posisi kedua ada Megawati Hangestri Pertiwi, dia mendapatkan 24 poin. Nah, di posisi ketiga daftar top skor sementara yang waktu itu ketika Jakarta Bin dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro itu adalah Polina Simanova itu. Jadi Polina Simanova itu bisa mendapatkan 24 poin. Nah, ini menjadi pemain yang memang harus diwaspadai oleh para pemain Jakarta Bin. Karena apa? Polina Simanova ini memiliki kemampuan yang istimewa, dia memiliki pengalaman, dia memiliki jam terbang yang luar biasa. Dia jam terbangnya sangat banyak sehingga dia bisa membantu atau bahkan bisa dikatakan dia menggendong tim dari Jakarta Pertamina Enduro, terutama di fase Final Four sejak di seri Surabaya kemarin. Nah, ini Polina Simanova sendiri tetap akan menjadi andalan untuk Jakarta Pertamina Enduro, terutama di seri Semarang ini. Karena apa? Karena ini adalah kesempatan terakhir untuk semua tim. Jadi untuk Jakarta Bin, untuk Jakarta Pertamina Enduro, untuk Jakarta Electric PLN, dan juga Jakarta Popsivo Poluan untuk bisa mendapatkan 2 tiket ke Grand Final Proliga 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia Arena. Nah, tapi kita juga harus mengingat bahwa di Jakarta Bin sendiri itu memang pemain-pemainnya, kemampuan pemainnya untuk mendapatkan poin itu juga merata. Kita ambil contoh Megawati Hangestri Pertiwi yang saat ini itu sudah mendapatkan 52 poin. Nah, dia itu berada di bawah Karabajima. Jadi Karabajima ini itu memang menjadi top skor sementara di Jakarta Bin selama Final Four Proliga 2024. Sampai saat ini, sampai seri Surabaya kemarin, Final Four seri Surabaya, seri pertama di Surabaya selesai, Karabajima itu sudah mendapatkan 61 poin. Jadi ada perbedaan 9 poin antara yang didapatkan oleh Karabajima dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Ini juga menjadi catatan yang baik karena apa? Ada satu pemain lagi di Jakarta Bin yang masuk daftar top skor sementara Proliga 2024, yaitu Kenia Karkakes. Jadi Kenia Karkakes ini sudah mendapatkan 45 poin. Nah, kombinasi 3 pemain ini antara Karabajima, Kenia Karkakes, dan juga Megawati Hangestri Pertiwi itu akan menjadi trisula maut bagi Jakarta Bin untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tapi tentu saja Jakarta Bin tidak boleh lengah, tidak boleh untuk terlalu percaya diri. Karena apa? Karena pertandingan pertama itu menentukan banget. Ada pertaruhan mental, ada kekompakan yang harus dipertaruhkan. Jadi kita bicara ke belakang ketika Jakarta Bin dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro di Surabaya, itu di luar prediksi, di luar perkiraan. Karena apa? Karena di atas kertas Jakarta Bin memang difavoritkan untuk menang, tapi ternyata kalah. Nah, ini menjadi catatan tersendiri karena pertandingan pertama itu biasanya sulit. Setelah itu baru memang Jakarta Bin ini bisa bangkit dan dia bisa mendapatkan 2 kemenangan beruntun, yaitu melawan Jakarta Electric PLN dan juga ketika melawan Jakarta Popsivo Poluan. Kalau menurut kalian, kira-kira akan seperti apa pertandingan yang dijalani oleh Jakarta Bin oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan di seri Semarang ini? Kira-kira siapa yang akan mendapatkan tiket untuk melaju ke Grand Final Proliga 2024? Kira-kira tim mana yang hanya akan bertanding di perebutan 3-4? Kalau di posisi sekarang ini adalah Jakarta Bin ada di posisi pertama, kemudian disusul oleh Jakarta Electric PLN, kemudian disusul oleh Jakarta Pertamina Enduro, kemudian yang terakhir adalah Jakarta Popsivo Poluan. Tapi catatannya adalah semua tim ini masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket Grand Final Proliga 2024. Karena apa? Karena untuk mendapatkan tiket final itu idealnya minimal itu harus mendapatkan 4 kemenangan saja. Jadi saat ini yang mendapatkan 2 kemenangan itu hanya Jakarta Bin yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya, dan juga Jakarta Electric PLN. Nah, Jakarta Popsivo dan juga Jakarta Pertamina Enduro itu baru mendapatkan 1 kemenangan. Mereka mendapatkan 2 kekalahan selama di Surabaya. Kita tunggu saja kira-kira pertandingannya seperti apa. Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana penilaian kalian, bagaimana prediksi kalian tentang pertandingan di Semarang nanti. Semoga Timnas Voli Indonesia semakin jaya. Semoga Timnas Indonesia itu tidak hanya mendapatkan prestasi di level Asia Tenggara seperti selama ini, tapi juga mendapatkan prestasi di level dunia dan juga di level yang lebih besar lagi. Terima kasih, sampai jumpa.